Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Aryansyah, NIM 21110040013. Langsung saja ke materi teori perkembangan dalam masa psikososial. Teori psikososial Erikson. Erik Erikson 1902 sampai 1904 mengakui kontribusi Freud, tetapi percaya bahwa Freud salah menilai beberapa dimensi penting dari perkembangan manusia. Untuk satu hal, Erikson 1950 sampai 1968 mengatakan kita berkembang dalam tahap psikososial bukan dalam tahap psikoseksual seperti yang dipertahankan Freud. Di teori Erikson, 8 tahap perkembangan terungkap saat kita menjalani hidup. Pada setiap tahap, tugas perkembangan yang unik menghadapkan individu yang krisis yang harus diselesaikan, yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan adalah tahap psikososial pertama Erikson yang dialami pada tahun pertama kehidupan. Kepercayaan pada masa kanak-kanak menetapkan panggung untuk harapan seumur hidup. Selanjutnya, autonomi versus rasa malu dan keraguan adalah tahap kedua Erikson. Tahap ini terjadi pada akhir masa bayi dan balita ke kapasitas 1-3 tahun setelah keuntungan dengan kepercayaan pada pengasuh. Mereka bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri. Selanjutnya, inisiatif versus rasa bersalah. Tahap ketiga perkembangan Erikson terjadi selama tahun-tahun bersekolah. Ketika anak-anak prasekolah menghadapi dunia sosial yang meluas, mereka menghadapi tantangan baru yang membutuhkan aktivitas aktif, terarah, bertanggung jawab, perilaku. Namun, perasaan bersalah mungkin muncul jika anak tidak bertanggung jawab dan tidak dibuat terlalu cemas. Selanjutnya, industri versus inferioritas adalah tahap perkembangan keempat Erikson yang terjadi kira-kira pada tahun sekolah dasar. Anak sekarang perlu mengarahkan energi mereka untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan intelektual. Selanjutnya, perkembangan kelima Erikson, identitas versus kebingungan identitas. Jika remaja mengeksplorasi peran dengan cara yang sehat dan sampai pada jalur positif untuk diikuti dalam kehidupan, maka mereka mencapai identitas positif. Jika tidak, kebingungan identitas merajalela. Selanjutnya, keintiman versus isolasi adalah tahap perkembangan keenam Erikson yang dialami individu selama tahun-tahun awal masa dewasa. Pada masa ini, individu menghadapi tugas perkembangan membentuk hubungan intim. Generativitas versus stagnasi. Tahap perkembangan ketujuh Erikson terjadi selama masa dewasa pertengahan. Dengan generativitas, Erikson terutama berarti perhatian untuk membantu generasi muda mengembangkan dan menjalani kehidupan yang bermanfaat. Selanjutnya, integritas versus keputusasaan adalah tahap ke-8 dan terakhir perkembangan Erikson yang dialami individu di akhir masa dewasa. Selama tahap ini, seseorang merefleksikan masa lalu. Jika tinjauan hidup seseorang mengungkapkan kehidupan yang dihabiskan dengan baik, integritas akan tercapai. Jika tidak, pandangan retrospektif kemungkinan akan menghasilkan keraguan atau kesuraman keputusasaan yang digambarkan Erikson. Dari presentasi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.